Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Arvina Dwi Aprilia di aplikasi Kekwi ID, solusi mudah dan menyenangkan belajar keseimbangan kimia. Nah, teman-teman, setelah kita melewati video 1 sampai dengan 7, kita sudah mempelajari banyak sekali hal terkait keseimbangan kimia. Nah, di video terakhir ini, di video 8, kita akan membahas mengenai submateri terakhir, yakni keseimbangan kimia dalam proses industri, dan dilanjutkan dengan penutup. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tidak sedikit proses produksi zat-zat dalam industri, khususnya industri bahan kimia, yang menerapkan konsep keseimbangan kimia ini. Misalnya saja, dalam proses pembuatan amonia atau NH3 dan juga proses pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Nah, lantas apa sih tujuan mereka menerapkan konsep keseimbangan kimia dalam proses industri? Hal ini bertujuan agar proses industri mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dan produk yang berkualitas, namun proses yang ditempuh itu relatif efektif, relatif efisien, dan tidak memerlukan biaya yang lebih besar. Untuk keseimbangan kimia dalam industri amonia dan asam sulfat, mari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari keseimbangan kimia dalam proses industri pembuatan amonia atau NH3 dan proses Haber-Bosch. Di sini, pada dasarnya, unsur nitrogen terdapat di atmosfer dengan presentasi sebanyak 78% dari volume keseluruhan unsur-unsur penyusunnya. Tetapi, karena kelembaban nitrogen yang cukup tinggi, hanya sedikit senyawa-senyawa nitrogen yang terdapat di alam. Metode untuk menyintesis senyawa-senyawa nitrogen dikenal dengan istilah fiksasi nitrogen buatan yang merupakan proses penting sebuah industri. Adapun metode utamanya dengan mereaksikan nitrogen atau N2 dengan hidrogen atau H2 sehingga membentuk senyawa amonia atau NH3. Disinilah senyawa amonia akan dirubah menjadi senyawa-senyawa nitrogen lain sebagaimana asam nitrat dan juga garam nitrat. Nah, di proses Haber-Bosch sendiri, zat yang diperlukan untuk membuat amonia adalah gas N2 yang diperoleh dari hasil penyulingan udara dan juga gas H2 yang diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam dan juga air. Reaksi yang terjadi dalam proses industri itu melalui persamaan reaksi kimia N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan nilai delta H sebesar kurang lebih min 92,38 kJ per mol. Nah, kalau teman-teman lihat bersama nih, di persamaan reaksi tersebut kan ditandai dengan tanda panah bolak-balik antara reaksi dan produknya. Maka inilah penerapan konsep keseimbangan kimia yang ada pada proses pembuatan amonia. Untuk proses pembuatan amonia sendiri agar menghasilkan produk secara maksimal dilakukan beberapa hal. Sebagaimana yang kita lihat pada gambar, di situ akan digunakan suhu tinggi mulai dari 460 sampai 550 derajat Celcius. Selanjutnya, mengatur tekanan secara tinggi mulai dari 200 sampai 400 atm, menggunakan katalis besi dengan campuran Al2CO3, MgO, CaO, dan K2O. Selanjutnya, zat amonia yang terbentuk untuk segera dipindahkan dan juga didinginkan. Nah, di sini NH3 tersebut atau amonia tersebut akan terpisah sebagai cairan, sementara gas N2, H2, dan juga NH3 yang tidak mencair akan diresirkulasi untuk diproses kembali menjadi NH3 yang lebih maksimal.
Selanjutnya membahas terkait kegunaan NH3 dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya banyak loh kegunaannya itu, dan mungkin sering kita jumpai bahkan di sekitar kita sendiri. Mulai dari NH3 sebagai bahan pembuatan pupuk urea, untuk pembuatan berbagai macam monomer yang mengandung nitrogen, untuk industri nilon, polimer-polimer akrilat, busa poliuretan, dan juga bahan industri farmasi, bahan organik atau organik, deterjen, dan larutan pembersih lain, serta dalam skala yang lebih besar, amonia ini juga bisa digunakan sebagai bahan peledak atau trinitrotoluena yang bisa kita sebut sebagai TNT. Next, kita ke pembahasan mengenai kesetimbangan kimia dalam proses industri asam sulfat atau H2SO4. Di sini banyak sekali proses yang bisa digunakan. Salah satu cara pembuatan asam sulfat melalui proses industri dengan produk yang cukup besar dan melimpah adalah dengan menggunakan proses kontak. Adapun zat yang diperlukan itu berupa belerang benih, gas oksigen, dan juga air. Sementara reaksi kimia dan proses pembuatan amonia agar menghasilkan produk maksimal bisa kalihat pada gambar yang berada di sebelah kiri ya. Di situ prosesnya diawali dengan membakar belerang di udara sehingga ia bereaksi dengan O2 atau oksigen membentuk SO2. SO2 adalah belerang dioksida. Adapun prosesnya melalui persamaan reaksi S plus O2 menjadi SO2. Selanjutnya, belerang dioksida atau SO2 tersebut akan direaksikan dengan oksigen sehingga menghasilkan belerang trioksida. Dalam hal inilah terbentuk reaksi kesetimbangan kimia, yakni SO2 plus setengah O2 menjadi SO3. Menurut kesetimbangan, makin rendah suhu, makin banyak produk yang terbentuk. Namun, reaksi tersebut akan berjalan sangat lambat. Dengan mempertimbangkan waktu dan juga hasil, digunakanlah sebuah katalis berupa vanadium pentaoksida atau F2O5 dengan suhu 450 derajat Celcius. Belerang trioksida yang terbentuk selanjutnya akan dialirkan melalui menara yang di dalamnya terdapat aliran asam sulfat pekat sehingga terbentuklah asam pirosulfat atau H2SO2O7 melalui persamaan reaksi SO3 plus H2SO4 menjadi H2S2O7. H2S2O7 atau asam pirosulfat ini memiliki nama lain yakni oleum. Oleum kemudian direaksikan dengan air sehingga dihasilkan asam sulfat yang lebih stabil. Bentuknya adalah H2S2O7 plus H2O menjadi 2H2SO4. Beberapa manfaat atau kegunaan asam sulfat ialah untuk pembuatan pupuk superfosfat, deterjen, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan juga pengisi aki. Sementara asam sulfat kuat 93% sampai dengan 99% itu bisa digunakan untuk proses pembuatan berbagai bahan kimia, nitrogen, sintesis fenol, pemulihan asam lemak dalam pembuatan sabun, pembuatan asam fosfat, dan juga triple superfosfat. Nah, teman-teman, sampailah kita ke penghujung materi dari kesetimbangan kimia ini. Kalau kita ingat-ingat kembali, kita telah melewati 8 video yang isinya terkait submateri-submateri pada kesetimbangan kimia. Mulai dari reaksi kimia, terus ada lagi konsep kesetimbangan kimia, jenis-jenis kesetimbangan kimia, etapan kesetimbangan, terus pergeseran kesetimbangan kimia, kesetimbangan kimia dalam proses alam, dan yang terakhir ini tadi adalah kesetimbangan kimia dalam proses industri.
Dari pemaparan materi tersebut, dapat dipahami bahwasanya dalam penciptaan alam semesta beserta isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dasarkan atas hukum keseimbangan. Apa-apa yang nampak di alam semesta merupakan kitabullah yang selalu menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang mendayagunakan pikiran dan kemampuannya dalam mengeksplorasinya. Keseluruhan fenomena alam adalah bentuk sunnatullah yang diatur sedemikian rinci, tertib, lagi seimbang, di mana keseimbangan kimialah yang melandasi semua keseimbangan atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa-apa yang ada dalam aplikasi Kekui ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat, menambah pengetahuan, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.